Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka pada diklat penulisan artikel ilmiah hari kedua. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, yang sudah bergabung dan terus semangat Bapak Ibu untuk mengembangkan kualitas diri kita, kompetensi kita untuk membangun pendidikan di Kabupaten Banyumas dan di Indonesia. Alhamdulillah untuk pemateri kita yang pertama yaitu Bu Lina Rifda atau Mbak Lina ya. Sepertinya lebih cocok dengan panggilan Mbak ya, Mbak. Monggo. Apa aja boleh, Bu. Karena memang dari segi usia masih timur masih muda tetapi untuk prestasinya tidak kita ragukan lagi. Dari beliau-beliau ini nanti kita akan mencari berbagai pengetahuan ataupun keterampilan untuk menulis sampai dengan kita mengirim atau submit di jurnal tertentu. Apa saja yang menjadi kendala dari artikel-artikel kita mungkin yang sudah pernah kita tulis, tips apa yang mempermudah kita untuk mengirimkan atau mensubmit ke jurnal ilmiah. Tentunya kemarin sudah disinggung sedikit untuk hari kedua ini nanti kita akan tahu lebih banyak tentang seluk-beluk artikel ilmiah sampai dipublish jurnal. Baiklah Bapak Ibu, untuk pemateri kita Mbak Lina Rifda, kami beri kesempatan yang pertama. Monggo Mbak Lina. Nggih, matur nuwun Bu. Bu Hina nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat nggih. Hari kedua harus tetap semangat. Selamat Hari Kartini juga bagi ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat di sini. Semoga karyanya yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini selalu nanti terpancar dan juga menghasilkan karya-karya hebat untuk kemajuan bangsa ini. Selamat datang Mbak Aldila. Halo Bu Lina, aslinya iya Bu Lina dari ibu kotanya Bu Kartini sih ya, jadinya dari Mayong Bu. Mayong Jepara. Jepara ya, oh iya. Bu Lina. Jauh ya? Jauh Bu. Tapi senang kalau mudik jadi lama. Iya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya melanjutkan pemaparan yang kemarin. Hari ini materinya adalah mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang dibahas pagi hari ini adalah bagaimana cara menyajikan metode penelitian di dalam suatu artikel yang mau disubmit di suatu jurnal, nggih. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah membuat juga dalam penelitiannya itu adalah metode. Nah, tapi bagaimana sih caranya ketika kita mau menyajikan dalam suatu format artikel? Nah, sudah terlihat nggak Bapak Ibu untuk PPT-nya? Sampun. Ya, ini
saya nanti akan menyinggung beberapa hal kaitannya dengan penelitian yang umum maupun penelitian yang sudah dilakukan Bapak Ibu, misalnya PTK. Dan kemarin mungkin ada pertanyaan tentang best practice dan lainnya. Mungkin nanti bisa diskusi, ya. Karena mungkin Bapak Ibu sebenarnya lebih mengetahui, ya, apa yang dilaksanakan di sekolah ketika penelitian seperti itu. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, kalau metode yang biasanya diminta untuk disajikan di artikel itu meliputi yang pertama adalah rancangan penelitian, kemudian populasi dan sampel atau sasaran penelitian, kemudian teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, serta teknik analisis data. Nah, ini apa ya, sub-sub yang secara umum biasanya diminta disajikan di dalam suatu artikel. Nah, ketika penelitian Bapak Ibu kan tentunya sudah ada bab metodenya, nanti tinggal memindahkan saja sesuai dengan template dari subbab metode yang diminta oleh artikel tersebut. Namun biasanya secara umum saya amati di jurnal-jurnal itu dan template beberapa jurnal itu secara garis besarnya itu memuat keempat sub topik ini. Ada rancangan, populasi, teknik pengumpulan data, dan pengembangan instrumen, serta teknik analisis data. Nah, langsung saja untuk kita bahas satu persatu, nggih. Ini tentang penelitian tindakan kelas maupun penelitian kualitatif. Saya mau singgung dulu sebelum masuk ke rancangan. Jadi, di dalam penyajian di bab 3 kan kalau yang pertama ini Bapak Ibu yang 4 tadi yang ada rancangan, kemudian ada populasi sampel, ada teknik pengumpulan, serta nomor 4 itu biasanya yang paling mudah menyusun itu adalah orang yang melakukan penelitiannya dengan cara kuantitatif. Nah, dengan cara kuantitatif biasanya nomor 1 sampai 4 ini memang tergambar secara jelas. Tetapi bagaimana jika penelitian itu merupakan penelitian tindakan atau kualitatif, yang mana terkadang di dalam kualitatif itu kita sulit untuk mencari atau menganalisis validitas dari instrumen kita, kemudian cara untuk menganalisis data kita itu terkadang kita mengalami kesulitan, sehingga terkadang masih mungkin diragukan apakah penelitian ini datanya atau hasilnya valid, instrumennya valid, seperti itu kalau di dalam kualitatif atau tindakan. Nggih, mboten Bapak Ibu, kemarin pas melakukan penelitian terutama untuk tindakan, apa sih yang dilakukan Bapak Ibu untuk menguji instrumennya? Diuji nggak atau langsung dipakai saja? Sebelumnya melibatkan tim ahli idealnya. Betul. Bapak Ibu yang sudah menyusun kemarin melibatkan tim ahli juga? Melibatkan sedikit karena banyak melibatkan. Iya, melibatkan saat paparan, kemudian melibatkan juga teman sebaya gitu. Ya. Banyak. Memang bagus, berarti penelitian Bapak Ibu sudah bisa dipertanggungjawabkan instrumen maupun datanya, karena intinya Bapak Ibu kan sudah melakukan proses validasi, ya. Proses validasi yang mana ketika penelitian kuantitatif itu validitasnya diukur menggunakan rumus-rumus korelasi, kemudian uji multikolinearitas, uji heteroskodestisitas seperti itu. Tapi kalau untuk kualitatif maupun tindakan memang diperlukan tim ahli ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai kisi-kisi Bapak Ibu untuk mencocokkan ya apakah instrumen yang dibuat itu sudah sesuai dengan kisi-kisi atau belum. Itu misalnya tidak melibatkan tim ahli. Berarti
kualitas penelitian Bapak Ibu ini udah bagus berarti ya, karena sudah melibatkan tim ahli seperti itu. Nah, di dalam penyajian metode ya, di dalam penyajian metode penelitian kualitatif atau tindakan itu perlu ditambahkan cerita mengenai kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara menggali data, lokasi, dan lama penelitian, serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Jadi yang dilakukan Bapak Ibu tadi melibatkan tim ahli, kemudian apa itu namanya, meminta mereka melihat, mengoreksi, memvalidasi, itu diceritakan di dalam metode penelitian kualitatif atau penelitian tindakan kelas. Itu yang membedakan dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, saya mulai memasuki yang saya sajikan di yang pertama tadi. Ini kalau memang apa itu namanya, biasanya sih lebih memang kalau yang di metode itu terkadang Bapak Ibu itu bingung membedakan antara pendekatan dengan jenis atau metode penelitian. Nah, di dalam penyajian metode itu yang pertama, kalimat pertama dalam penyajian metode itu biasanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Nah, itu disebutkan terlebih dahulu. Biasanya kan Bapak Ibu langsung penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, seperti itu ya. Nah, tanpa membedakan itu pendekatan atau metode, seperti itu ya. Nah, maka supaya rinci dan runut seperti itu, dimulai dengan menyebutkan pendekatannya apa dulu, kuantitatif atau kualitatif. Nah, saya tadi malam membaca-baca lagi itu kalau PTK masuk di mana seperti itu ya. Ada yang memasukkan juga ke kualitatif. Jadi kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas seperti itu. Tapi ini ada juga yang kok di penelitian ternyata setelah saya runut kemudian menemukan sumber lain itu, jadi tergantung tujuannya ataupun proses ketika Bapak Ibu mengolah datanya, apakah menggunakan teknik secara kuanti atau kuali seperti itu. Nah, nanti baru Bapak Ibu memutuskan kalau memang prosesnya menggunakan kuanti itu bisa masuk di kuanti berarti nggak, kalau kualitatif berarti bisa memasukkannya ke dalam pendekatannya yang kualitatif seperti itu. Nah, kemudian jenis atau metode penelitian. Nah, biasanya setelah menyebutkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian atau metode penelitian. Kalau kuantitatif kan banyak ya, ada survei, ada deskriptif, ada eksperimen, korelasi, dan lain sebagainya. Kalau kualitatif disebut itu termasuk apa? Etnografika, studi kasuskah, atau fenomenologi, dan seterusnya. Tergantung memang jenis atau metode penelitian yang digunakan Bapak Ibu. Nah, kalimatnya urut ya, dari pendekatan, baru jenis atau metode disebutkan. Kemudian, nah setelah kalimat yang menyatakan pendekatan maupun jenis, biasanya langsung populasi dan sampel seperti itu. Nah, dan ini biasanya untuk metode itu satu paragraf itu biasanya sudah cukup asal sudah merangkul semua aktivitas tadi yang dilakukan ketika penelitian. Jadi di dalam jurnal itu biasanya itu ada ketentuan tidak diperbolehkan ada bullet and numbering seperti itu. Nah, maka dari itu tidak usah merinci, tidak apa-apa, tidak usah merinci. Misalnya metode penelitian A, pendekatan, terus isinya cuma satu kalimat seperti itu. Terus B, jenis atau metodenya penelitian. Nah, kemudian dijelaskan per sub itu tidak perlu Bapak Ibu, langsung aja di dalam satu paragraf. Kemudian populasi dan sampel ini biasanya kalau di dalam penelitian kualitatif itu jarang sekali jarang menggunakan istilah
sampel ya, dan jarang menggunakan istilah populasi maksud saya. Kenapa jarang? Biasanya di dalam penelitian kualitatif atau tindakan itu langsung menyebutnya menjadi subjek penelitian seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu jarang menemukan ya istilah populasi di dalam satu penelitian kualitatif ataupun PTK, karena memang biasanya langsung menyebut dengan subjek. Nah, biasanya setelah 2 kalimat yang saya paparkan tadi langsung masuk ke populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini misalnya kuantitatif ya adalah siswa SMK mana gitu. Biasanya kan populasi satu keseluruhan yang diamati, kemudian diambil sampel setelah itu. Nah, biasanya kalau untuk kuantitatif biasanya sampel dalam penelitian ini diambil atau ditarik menggunakan rumus entah itu Slovin ataupun dengan proporsi sampel ya. Biasanya kan ada dari misalnya menurut Ari Kunto itu misalnya jumlah ketika populasinya itu di bawah 1.000, maka ditarik 2% dari total populasi, maka sampel ditarik 2% dari populasi, seperti itu ya. Kalau misalnya menggunakan rumus Slovin ini berapapun bisa karena ada rumusnya. Nah, kalau ada pendapat lagi misalnya yang kuantitatif itu ketika populasinya di bawah 100 atau sampai 100 ya, itu maka populasi dijadikan semua menjadi sampel seperti itu. Nah, itu nanti diceritakan bagaimana proses Bapak Ibu menentukan sampel atau subjek penelitiannya. Apakah dengan random sampling ataupun purposive atau banyak ya teknik-teknik ya dalam pengambilan sampel. Nah, di dalam penelitian kualitatif juga diceritakan bagaimana teknik pengambilannya. Biasanya memang kalau PTK maupun kualitatif itu menggunakan purposive sampling. Tetapi kalau kualitatif nanti ada lagi berkembang purposive itu menjadi snowball sampling ya. Snowball sampling itu artinya biasanya subjek atau orang yang menjadi kunci penelitian biasanya itu 1 atau 2. Tetapi karena si peneliti merasa belum menemukan jawaban dari apa yang ingin dia gali, maka sampelnya atau subjeknya berkembang, semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan dia sampai dia merasa jawaban penelitiannya itu sudah terjawab seperti itu. Sampai pertanyaan penelitiannya itu sudah sampai terjawab. Nah, jadi kalau snowball ini kan seperti bola salju ya, jadi semakin lama menggelinding itu semakin besar seperti itu. Itu ciri dari penelitian kualitatif. Oke, misalnya sudah ada yang ingin bertanya, silahkan ya Bapak Ibu bisa chat di di kolom chat ya, atau misalnya menyela nggak apa-apa. Maksudnya ketika saya menjelaskan terus mau tanya juga tidak masalah, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya apa yang harus disajikan lagi setelah populasi dan sampel itu menceritakan teknik pengambilan datanya. Apakah menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, ataupun dengan angket. Nah, apakah boleh misalnya saya melakukan penelitian lebih dari satu teknik? Boleh sekali ya, karena tujuan penelitian itu ya sampai menemukan jawaban apa yang kita cari. Misalnya dengan wawancara belum terjawab, silahkan menggunakan observasi, dokumentasi, bisa juga dengan menggunakan angket ya. Kemudian selanjutnya, nah
Tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai instrumen, ya, Bapak Ibu. Nah, instrumen ini adalah alat, ya, alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Nah, ini juga diceritakan di dalam metode, ya, bagaimana cara Bapak Ibu mengembangkan instrumennya. Apakah prosesnya itu, tapi ringkas saja, nggih, enggak usah yang diceritakan panjang lebar. Misalnya memang ada 5 poin misalnya, ya sudah langsung di koma-koma aja, enggak usah terlalu dibuat sub penjelasannya. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu menulisnya satu, mendefinisikan variabel, diceritakan dulu, tidak perlu, ya, langsung aja. Langkah pengembangan instrumen dalam penelitian ini meliputi langsung titik 2, mendefinisikan variabel, koma, menjabarkan variabel, menyusun butir-butir, kemudian melakukan uji coba, menganalisis kesasihan dan keterandalan, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu apa itu namanya menjelaskan, ya, menjelaskan panjang dan lebar, nanti terlalu banyak seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan ini satu persatu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah kemarin melakukan seperti ini, itu berarti sudah bagus, ya. Tetapi mungkin kalau belum, bisa nanti memperbaiki di penelitian selanjutnya, sehingga nanti ketika menceritakan di dalam satu artikel nanti akan lebih rinci seperti itu. Nah, tentunya yang pertama itu mendefinisikan variabel. Jadi ketika kita ingin membuat suatu instrumen, ya, membuat suatu instrumen itu kita harus mengetahui variabel apa sih yang menjadi titik ataupun menjadi poin yang ingin kita teliti. Nah, kalau di dalam penelitian kuantitatif itu jadi kita harus membuat tabel dulu yang menyatakan definisi operasional, kemudian indikatornya apa, seperti itu, untuk membreakdown dari sesuatu yang general atau pengertian-pengertian yang general menjadi sesuatu yang lebih rinci. Sehingga nanti ketika kita ingin membuat suatu angket misalnya, itu sudah berdasarkan variabel-variabel yang telah kita rinci seperti itu. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan, ya. Nah, ini sekalian mungkin memberi gambaran juga kepada Bapak Ibu bahwa selain PTK itu banyak, ya, penelitian yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu seperti itu. Sebentar, saya tunjukkan dulu yang saya maksud tadi, ya, cerita saya tadi. Nah, ini saya ambilkan contoh dari skripsi mahasiswa saya. Nah, ini contoh penelitian mahasiswa saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Sistem Daring, Motivasi Belajar dan Fasilitas Belajar terhadap Kemandirian Belajar Peserta Didik di Masa Pandemi. Nah, itu gambaran penelitian dengan metode kuantitatif yang menurut saya itu sederhana dan sebenarnya Bapak Ibu itu bisa melakukan selain PTK. Jadi saya belum sempat membaca juga yang kemarin lampiran 4 dan 5 itu yang dikirim Bu Aldila ke saya. Apakah penelitian Bapak Ibu itu harus entah itu PTK atau best practice atau boleh yang lain, tetapi misalnya boleh yang lain, penelitian seperti ini menurut saya itu mudah juga dilakukan dan dengan waktu yang istilahnya juga tidak terlalu lama karena Bapak Ibu dekat dengan subjek penelitiannya seperti itu. Sehingga kalau penelitian yang seperti ini, yang saya maksud untuk
melihat lagi variabelnya itu sehingga menjadi sesuatu yang lebih khusus dan kita mudah untuk ketika nanti menyusun ke dalam suatu angket itu ini. Bentar. Di bab 3. Nah, jadi misalnya tadi variabelnya adalah kemandirian belajar dan pembelajaran sistem daring. Y-nya itu adalah Y-nya kemandirian ya di sini. X1-nya pembelajaran sistem daring. Nah, maka kita tinggal membreakdown ini teorinya itu mengemukakan apa seperti itu. Kemudian kita membahasakan atau menulis kembali dengan apa yang sudah kita pahami. Nah, kemudian dari pengertian ini dicari indikator dari pengertian kemandirian itu apa saja. Nah, ini nanti indikator-indikator ini yang nantinya menjadi poin-poin pernyataan di dalam suatu angket. Nah, memang mungkin ya Bapak Ibu, repotnya itu di pengujian kalau penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif itu kan pengujiannya ada macam-macam ya. Nah, itu mungkin yang selama ini dirasa agak sulit ya, merepotkan ya Bapak Ibu kalau harus menghitung di SPS. Analisis ya. Nggih, kemudian harus membaca tabel-tabel lagi, apakah hipotesis diterima atau ditolak, seperti itu. Mungkin itu yang membuat Bapak Ibu lebih tertarik ke penelitian yang sifatnya itu deskriptif atau bercerita apa yang sudah dilakukan, seperti itu ya. Mbak Lina. Dalam? Nggih, Nun Sewu, ini ada pertanyaan. Nggih, nyelas bentar ini. Enggak apa-apa, Bu. Nggih, mumpung takut nanti lupa. Ini ada pertanyaan dari Bu Ida Farida. Apa perbedaan antara metode penelitian dengan metodologi penelitian? Nah, metode dan metodologi. Kalau metode itu cara ya, cara yang digunakan. Kalau metodologi itu ilmunya ya. Jadi kalau metode itu kan caranya ya, cara kita melakukan penelitian, kemudian cara kita tadi menentukan sampelnya, kemudian cara kita untuk mengambil datanya, cara kita menganalisis data, seperti itu. Kalau untuk yang metodologi itu, mungkin bisa dikoreksi Bapak Ibu yang dari Bahasa Indonesia, metodologi itu ilmunya nggih, kayak konsep-konsep teori-teorinya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang Bahasa Indonesia bisa membantu. Tapi sepemahaman saya seperti itu. Jadi metode, cara ya, cara bagaimana sih kita mengambil sampel, bagaimana sih kita menganalisis data kita, seperti itu. Mengaten, Bu Hina? Nggih, Bu Ida sudah puas ya dengan jawabannya? Ya, untuk sementara saya mencoba, sepertinya sih hampir sama, cuma kadang-kadang begini, ada beberapa teman ya waktu saya pas mengajukan sebuah PTK begitu agak dikerucutkan gitu ya. Ya memang kalau tadi dikatakan metode itu jalan, cara begitu yang ditempuh begitu gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa metodologi itu lebih di atas jalan yang ditempuh atau gimana gitu ya. Saya waktu itu juga, sehingga yang semula saya memakai cara model metode penelitian, tetapi harus diganti dengan metodologi. Gampangan saya supaya biar diterima oleh orang lain begitu. Lah ini saya jadi sampai sekarang harus ketemu lagi dengan Bu Lina ini yang mengatakan metode penelitian. Sementara saya yang dilakukan oleh saya pernah metodologi penelitian begitu. Jadi ini apakah hal ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sekali atau tidak begitu? Karena
sepertinya waktu saya menyampaikan tentang materi ini, artinya hasil penelitian saya sempat dibantai-bantai begitu Bu. Begitu. Jadi saya agak ragu juga ini, karena memang sepertinya ini menjadi apa ya, menjadi suka-sukanya yang menjadi apa ya istilahnya selera orang senior sendiri. Ya, selera. Ini sempat dibantai juga. Terima kasih Bu, begitu Bu. Nggih. Baik, kalau menurut saya metodologi itu malah justru lebih umum dari metode, nggih. Jadi dalam nggih, kalau menurut saya juga kayak di kita waktu kuliah kan metodologi penelitian itu kan mengajarkan semua aspek dalam penelitian. Nah, di dalam metodologi itu diajarkan metode. Salah satunya metode. Seperti itu. Kalau asal katanya juga yang namanya logi kan asal dari kata logos nggih, ilmu nggih. Nggih. Kalau di apa itu Bu? Kami juga mengatakannya kalau untuk caranya nggih metode Bu. Kalau metodologi itu dia lebih umum gitu. Jadi di dalam metodologi itu kita justru diajarkan penelitian dari mulai bagaimana mencari masalah, menentukan pendekatannya, sampai dengan tadi metodenya, metode dari bagaimana cara kita menentukan sampel populasi dan sebagainya, teknik-teknik yang kita gunakan untuk menganalisis data, menguji validitas dan sebagainya, seperti itu Bu. Dan kami pun di sini nggih untuk skripsi itu bab 3-nya bunyinya juga metode bukan metodologi. Karena menjelaskan tadi cara-caranya seperti itu. Ngaten Bu. Nggih. Nggih. Nuwun sewu saya ambil charger sebentar nggih. Oh nggih. Terus pundi Bu Isa sudah ada gambaran? Ya, enggak apa-apa. Sudah ada ini hanya mungkin kalau kita akan mengadakan penelitian kan memang kita harus tahu betul gitu. Tidak asal harus mantap. Harus memahami betul karena ini sering sekali yang saya dapatkan bukan hanya di diri saya tetapi saat teman-teman yang lain, saat diskusi yang lain. Biasanya mereka akan mengatakan hanya tulisan saja yang seperti itu metode dan metodologi itu bisa sampai sekian menit, sekian jam itu dibahas hanya untuk seperti itu. Mohon maaf ini barangkali karena orangnya pinter-pinter mungkin begitu nggih, matur nuwun. Nggih. Membahas metode dan metodologi padahal yang urgent nggih, masalah yang urgent justru tidak dibahas nggih. Karena isinya sama nanti tentang settingnya, tentang isinya sama sebenarnya dari semua yang saya sajikan waktu itu ya sebenarnya isinya sama tentang masalah pakai mulai dari setting setting untuk penelitiannya bagaimana gitu sudah ada semua nanti pakai siklus. Kalau kita model kayak di PTK kan ada siklus setting penelitian, kemudian nanti ada tempat penelitian, subjek, waktu, kan hanya sama lah sebenarnya. Ini hanya kata yang dipakai ya, apakah itu metode atau metodologi. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya prefer metode kalau untuk penjelasan di dalam cara. Tapi kalau kita belajar penelitian secara keseluruhan, konsepnya seperti apa itu metodologi. Nggih. 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 Dilanjut Mbak Lina. Baik, siap. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu terkait metode PTK ataupun best practice yang sudah dilakukan. Bagaimana, apakah kira-kira dengan apa yang saya rinci tadi, metode di artikel itu harus memuat rancangan, kemudian ada teknik pengambilan populasi sampel, analisis data, itu apakah nanti kira-kira kesulitan atau tidak dalam memindahkan ke artikel atau tidak? Monggo. Bu Lina. Dalam? Mungkin sharing saja ya. Dulu saya kan
waktu S1-nya Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Jadi waktu ada mata kuliah ini yang penulisan karya ilmiah atau apa itu memang sangat diperhatikan Diperhatikan penulisannya. ya. Iya. Jadi mengapa dalam penelitian itu menggunakan istilah metode bukan metodologi itu berkaitan dengan ketepatan istilah mungkin ya. Jadi kalau metode penelitian itu kan isinya sesuai penjelasan Bu Lina itu cara atau metode yang digunakan saat meneliti atau melakukan penelitian itu. Tapi kalau metodologi penelitian itu ya seperti penjelasan Bu Lina tadi, isinya banyak metode-metode apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian secara umum. Jadi lebih banyak metodenya, hanya penjelasan secara umum gitu. Tapi kalau metode itu Gus. Terima kasih Bu. Matur nuwun Bu Intan sudah membantu untuk dari sisi bahasa Indonesia ya, yang pastinya di dalam pendidikan bahasa Indonesia ya Bu ya, dulu jurusannya, prodinya. Bu Intan, mungkin sudah itu. Nah mungkin sastra apa ya tadi katanya? Bahasa dan sastra itu tentunya diajari kata per kata, mengapa kata yang dipilih ini, apakah sesuai KBBI atau bagaimana, itu pasti sudah diajarkan seperti itu. Nah baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bercerita dulu ini, saya panggil ya. Mbak Lina, sebentar. Ini tadi di penjelasan dengan tadi ada metode penelitian untuk kualitatif dan kuantitatif ya. Ini untuk penelitian tindakan. Ini masuknya ke kuantitatif, benar ya? Jadi tergantung Bu, ternyata tergantung, bisa masuk kuanti, bisa masuk kuali. Oh begitu. Ya tergantung ketika menganalisis hasilnya itu dia menggunakan teknik apa? Apakah dia murni bercerita, mendeskripsikan saja, tidak ada misalnya tadi uji validitasnya, bukan hanya ya, melibatkan tim dan sebagainya, tanpa ada uji-uji untuk validitas menggunakan korelasi produk momen seperti itu masuknya kuali Bu. Tetapi ketika dia cara penyajian data dan uji validitas dan sebagainya untuk instrumen itu menggunakan kuanti, itu bisa masuk ke kuanti. Jadi memang banyak Bu, banyak pendapat ya, tapi saya baca-baca tadi malam, saya juga penasaran ya, tapi itu saya tulis di kuanti karena sebenarnya itu ingin saya merge cell untuk tabelnya, tapi karena buatnya tadi malam agak buru-buru, malah tadi subuh bikin PPT-nya, jadi belum saya merge gitu. Jadi bisa masuk ke keduanya Bu, ternyata kalau saya baca tergantung dengan cara penyajian di pembahasannya seperti itu. Berarti kata kuncinya di itu ya, Mbak Lina ya? Di bagaimana dia mengolah hasilnya. Mengolah hasilnya ya. Iya, karena untuk PTK itu kan sebenarnya ya penelitian tindakan ya, kita melakukan sebenarnya tujuannya memberi perlakuan kan ya Bu. Cuma tidak kalau eksperimen kan, kenapa beda dengan eksperimen kan, kalau PTK itu hanya untuk satu kelas itu, tidak ada kelas perbandingan ataupun kelas kontrol dan kelas uji seperti itu. Tetapi kalau PTK kan hanya di kelas itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya juga baca tadi malam itu bahwa reliabilitas atau tingkat keajekan dari hasil penelitian ini itu masih agak kurang untuk PTK. Karena yang dimaksud reliable atau reliabilitas itu kan ketika entah itu instrumen atau hasil penelitiannya itu bisa diterapkan di semua objek dengan kriteria yang sama. Hanya untuk PTK ini bisa saja ketika diterapkan di beda kelas saja. Misalnya Pak Ibu melakukan penelitian ini di kelas 7A misalnya. Kemudian ternyata
ketika di kelas 7B belum tentu cocok juga hasilnya. Iya. Nah, oleh karena itu reliabilitas dari PTK itu memang kalau saya baca-baca itu masih rendah, agak rendah karena tadi tidak bisa diterapkan secara general hasilnya. Begitu. Artinya Iya, spesifik ya, spesifik terhadap sangat suatu spesifik. ya, Iya, terhadap suatu mungkin satu terhadap suatu masalah, satu suatu subjek. enggak Iya. subjek ya. Enggak. Sangat spesifik terhadap subjek tertentu, jadi tidak bisa digeneralkan. Jadi kalau misalnya penelitian-penelitian yang dengan judul pengaruh motivasi belajar, apa itu kan terkadang diterapkan juga atau ditiru ya oleh mahasiswa-mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang misalnya penelitian itu adalah di Makassar misalnya, tetapi itu juga hasilnya sama. Dia berpengaruh juga ketika diterapkan di Jawa misalnya. Tetapi untuk PTK ini memang sangat spesifik di dalam satu subjek tertentu sesuai dengan karakteristik subjek itu gitu. Iya. Jadi, mungkin untuk ketika mencari penelitian pendahuluan ataupun penelitian yang dijadikan acuan untuk PTK ini, belum tentu juga hasilnya nanti akan sama seperti itu. Jadi, betul. hipotesis yang sudah dibuat berdasarkan teori dan juga penelitian acuan atau penelitian terdahulu yang sama itu belum tentu menghasilkan hasil yang sama kalau di PTK karena tadi ada kekhususan sendiri terhadap subjek-subjek penelitian ataupun kelas-kelas yang kita teliti seperti itu. Dan itu sebenarnya apakah ketika kita sudah menghipotesiskan hasil, apakah itu boleh tidak terjawab? Artinya apakah itu boleh penelitian itu berbeda dengan hasil yang kita hadapi? Boleh Bapak Ibu. Jadi mungkin dulu ketika skripsi kan Bapak Ibu itu takut kalau hasil ujinya itu tidak berpengaruh signifikan. Mungkin ya, masih ingat mungkin ya Bapak Ibu ya. Iya. Karena ketika menghipotesiskan ternyata ada satu hipotesis yang mungkin loh kok hipotesisnya ini ternyata saya sudah menulis hipotesisnya adalah media pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi. Kok hasilnya ternyata setelah penelitian saya uji kenapa nggak berpengaruh ya? Itu kan kita takutnya luar biasa ya. Aduh, jangan-jangan disuruh ngulang ya nanti ya hipotesis saya ada yang nggak terjawab satu gitu. Nah, sebenarnya itu tidak se-strict itu Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena tentunya manusia sebagai objek penelitian kita itu walaupun tadi ya kalau dilihat sekilas itu karakteristiknya sama, usianya yang diteliti sama, cara mengajarnya mungkin juga sama, tetapi ada hal-hal di luar itu yang juga mempengaruhi hasil penelitian kita. Entah itu faktor internal dari dalam diri orang yang kita teliti ataupun lingkungan mungkin yang misalnya di sana sama-sama kelas 7 tapi di sana berisik. Tapi di kelas kita nggak berisik gitu. Jadi itu hal-hal yang di luar penelitian. Dan itu tidak apa-apa. Nanti bisa dijelaskan alasan mengapa hipotesis kita itu tidak terjawab. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian, hipotesisnya tidak terjawab, itu bukan akhir dunia. Itu bisa dijelaskan argumen kenapa bisa tidak terjawab berdasarkan amatan dan juga teori-teori yang ada. Seperti itu. Jadi apapun hasilnya ya Mbak Lina ya. Tetap disajikan apa adanya. Karena ya tinggal pintar-pintarnya kita membuat argumen Betul. yang sesuai ya tentunya dengan fakta yang ada di lapangan. Betul. Dan itu justru kelemahan di dalam penelitian kita bisa menjadi topik bagi penelitian selanjutnya. Jadi apa yang kita temukan ya itu kan menjadi sesuatu yang unik loh. Harusnya ini diterima dong hasil hipotesis yang sudah dirumuskan. Kenapa ini enggak kayak gitu. Nah, itu bisa malah menjadi topik untuk
Iya, tantangan untuk kita meneliti lebih lanjut. Ada apa sebenarnya di kelas ini? Kenapa saya sudah siklus satu saya sudah laksanakan dengan semaksimal mungkin dengan instrumen yang sudah diuji validitasnya, kemudian dengan metode yang sesuai yang sudah saya rinci di RPP dan kegiatan saya. Kenapa masih tidak terjawab apa yang sudah saya hipotesiskan? Justru itu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Jadinya penelitian Bapak Ibu banyak. Iya, iya. Mbak Lina, Yeah. berarti seperti untuk PTK ya, PTK itu kan sebenarnya penelitian tindakan. Kita menghadapi suatu permasalahan di kelas, kemudian dari masalah, ya kita berusaha mungkin menggunakan model pembelajaran tertentu untuk istilahnya untuk menyelesaikan atau untuk mengentaskan permasalahan yang kita hadapi di kelas. Betul. Apabila misalkan dalam penelitian yang kita lakukan seperti tadi disampaikan Mbak Lina, ternyata pada kesimpulannya ataupun pada hasil akhirnya ternyata yang kita upayakan, yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan harapan. Nah itu bagaimana Mbak Lina? Untuk PTK ya, karena untuk PTK itu kan bersiklus-siklus sebenarnya ya Bu, sampai hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan sebenarnya. Cuma kalau mengingat kita kan sebagai peneliti juga punya keterbatasan ya, waktu, tenaga, dan lain-lain lah. Kita ada yang namanya keterbatasan di dalam kita melakukan penelitian. Ketika siklus 1 kita tidak sesuai, kita masih bisa berlanjut ke siklus 2. Karena masih ada waktu, misalnya seperti itu, tidak terbentur dengan UTS lah, ulangan lah, apalah dan sebagainya yang merupakan keterbatasan itu tadi, kita masih bisa lanjut dengan kita mengoreksi atau meninjau lagi yang salah yang mana sih ini, kenapa ini masih belum terjawab ya. Nah itu ada kesempatan ya, sebelum benar-benar kita give up atau menyerah dengan hasil yang ya udahlah, udah 3 siklus ini masih nggak berhasil akhirnya ya. Boleh menyela. Oke, untuk yang barusan itu saya pernah menyampaikan seperti itu ke waktu itulah ada acara gitu. Saya menanyakan seperti itu, tapi kata yang istilahnya narasumber saya itu katanya nggak boleh seperti itu Mbak, katanya harus dengan rencana karena kita kan membuat PTK kan ada perencanaan nah di perencanaan di sana kan sudah disebutkan berapa siklus yang akan kita laksanakan. Nah itu kalau misalkan sudah sesuai dengan tujuan kita 2 siklus kemudian tidak berhasil, itu tidak boleh langsung dilanjutkan, namun harus diselesaikan dulu, kemudian disimpulannya itu disampaikan bahwa ternyata penelitian ini kurang berhasil dan apa misalkan seperti itu, sehingga nanti di saran-sarannya itu mungkin disampaikan di saran-sarannya bisa disampaikan bahwa sebaiknya penelitian ini tidak ditiru, misalkan seperti itu, tidak dicontoh. Namun bisa juga disimpulannya disampaikan akan dicoba untuk tahap selanjutnya. Iya, menjadi tantangan ya, betul. Ya, tadi terima kasih Bu Bu Ririn ya, panggilannya Bu Ririn ya. Jadi betul tadi saya mengatakan ada keterbatasan yang tadi misalnya waktu ya. Nah, saya menjawab yang pertama dulu sebelum menindaklanjuti yang disampaikan Bu Ririn. Jadi tadi Bu, ketika siklus 1 kita belum berhasil, kan kita ada kesempatan ya untuk meninjau kembali apa sih yang salah di dalam pelaksanaan kegiatan saya yang sudah saya, tentunya kita sebelum menuju ke siklus 1 kan sudah mempersiapkan instrumen, kemudian RPP yang sesuai dengan kegiatan penelitian kita, kemudian apapun yang
menjadi kebutuhan dalam penelitian kita kan sudah disiapkan. Nah, ketika itu siklus 1 tidak berhasil, tentunya kita akan tinjau kembali. Oh, ternyata saya itu kemarin ketika mungkin ada part atau bagian yang memang belum saya lakukan. Nah, itu diperbaikilah di siklus 2. Nah, tentunya mungkin kalau berlanjut ke siklus-siklus lagi tadi itu udah waktunya ndak ada, tenaga Bapak Ibu juga sudah tidak ada lagi ya tadi seperti yang disampaikan Bu Ririn, sudah close, tutup penelitian itu. Sampaikan hasilnya apa adanya dan argumen kenapa sampai tidak terjawab seperti itu. Nah, betul tadi, justru dari penelitian tersebut akan menjadi tantangan ataupun PR bagi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan kenapa sih jadi penasaran ya? Ini kenapa ya tidak? Apakah metodenya sebaiknya jangan ini gitu? Ataupun mungkin waktunya yang salah ya, di waktu yang salah. Berarti banyak hal ya, banyak hal. Mbak Lina, dari situ berarti kita bisa mengambil sedikit benang merah ya bahwa penelitian itu ya penelitian yang kita lakukan atau PTK yang kita lakukan itu tidak harus sesuai dengan harapan ya hasilnya ya. Idealnya nggih Bu, ideal. Kita bicara ideal dulu. Kita bicara ideal itu kan berarti harusnya, idealnya sesuai harapan karena kita sudah melalui telaah teori, melihat penelitian-penelitian selanjutnya, kekurangan dari penelitian selanjutnya. Tetapi terkadang ya in fact seperti itu ataupun secara kenyataannya tadi ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Atau kalau di dalam bahasa penelitian ada variabel-variabel yang tidak kita kontrol atau di luar kontrol kita ikut mempengaruhi penelitian tersebut. Nah, itu yang mengganggu ataupun menyebabkan penelitian kita itu menjadi tidak terjawab. Nah, bagaimana? Harusnya kan kita sebagai manusia bisa memikirkan ya hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu yang nantinya akan mengganggu. Iya, kita bisa meminimalisir hal tersebut. Tetapi tadi ada mungkin satu waktu yang dimana hal itu memang tidak bisa kita kontrol, benar-benar tidak bisa kita kontrol sehingga hasil penelitiannya menjadi hipotesisnya tidak terjawab seperti itu Bu. Jadi betul. Saya sedikit bercerita dulu ketika saya kuliah metodologi, dosen saya itu selalu mengatakan untuk menyemangati ya dulu biar kita semangat mengerjakan tugas akhir, tidak hilang-hilangan, semedinya tidak terlalu lama seperti itu, selalu disemangati. Ya kalian ketika hipotesis dan sebagainya tadi seperti yang saya sampaikan tidak terjawab dan itu tidak apa-apa kan, tidak usah lalu itu akhir dunia kalian seperti itu hal yang ada dan terjadi dan itu di luar kontrol kita. Sajikan saja apa adanya dan yang penting argumennya itu dapat diterima oleh penguji ataupun pembaca yang membaca penelitian kalian. Jadi hal itu ada dan terjadi. Saya juga kemarin membimbing Bu, ada yang hipotesisnya itu sampai tidak terjawab, udah nangis-nangis dan udah Mbak nggak usah nangis, ini nggak apa-apa. Seperti ini memang terkadang terjadi seperti itu. Ini PR-nya jenengan harus mencari argumen berdasarkan teori. Berarti kan teorinya harus yang berbeda dengan yang kemarin yang menjelaskan kenapa penelitian jenengan tidak terjawab hipotesis, salah satu hipotesisnya seperti itu. Gitu Bu. Terima kasih Bapak Ibu, ini tadi penjelasan yang luar biasa dari Mbak Lina. Ini untuk masukan kita, Bapak Ibu. Jadi terkadang kita secara umum memang berasumsi bahwa
penelitian itu harus model yang kita terapkan ataupun metode yang kita terapkan ke penelitian kita itu harus membuahkan hasil yang positif. Artinya ini apa namanya, kadang malah di luar ini Mbak Lina, kadang di luar apa ya, jadi peningkatannya itu luar biasa sekali gitu loh. Di luar ekspektasi ya Bu. Iya. Iya. Padahal yang sebenarnya kita menyajikan data apa adanya. Betul. Dan itulah fakta yang terjadi, ya. Betul. Okay. Itu akan lebih baik Bapak Ibu daripada kita merubah data penelitian kita. Itu memanipulasi. Nah, apa itu contoh-contoh yang kurang bagus itu ketika kita pakem, hasil kita harus positif, harus berpengaruh, hasilnya harus menjawab, dan kita misalnya sampai mengubah data-data kita yang mungkin semula jawaban responden itu A diubah menjadi B, dan itu yang tidak boleh. Itu yang haram, haram hukumnya. Aduh, ada Bu Ida. Saya takut hilang haram. Karena itu berbohong ya, artinya apa yang kita lakukan dan yang kita sajikan artinya itu berbeda, seperti itu yang tidak boleh. Ya, terima kasih Mbak Lina. Monggo dilanjut lagi. Siap. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini tadi kita menjabarkan variabel ya. Tadi sudah saya perlihatkan contoh-contoh menjabarkan suatu variabel, kemudian menyusun butir, melakukan uji coba ya. Uji coba itu kalau Bapak Ibu kemarin sebelum instrumennya atau alat evaluasinya digunakan itu diuji coba atau tadi maaf, atau di validasinya dengan tim atau diuji coba juga ketika membuat PTK. Diuji coba dulu enggak Bapak Ibu? Misalnya untuk soalnya, mungkin soal post-testnya. Biasanya uji coba Mbak, uji coba. Uji coba. Nah, justru dari itu kan kita melihat bagaimana kemajuan belajar itu sendiri. Uji coba dulu kan, kemajuan belajar siswanya. Bukan pretest Mbak Lina. Maksudnya misalnya kan kita ada soal pretest ataupun post-test yang digunakan ketika penelitian. Apakah itu diuji coba dulu di kelas yang lain mungkin, atau diuji coba di kelas itu enggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita diuji coba dulu. Iya. Kalau saya justru malah kita tahunya kita ada masalah kan karena dari uji coba, dari kita pembelajaran gitu. Dari pembelajaran, kemudian kok seperti ini, nah kita maka menguji coba lagi, kemudian jika ditemukan faktor X itu baru kita kemudian mengadakan tindakan kelas itu sendiri Mbak Lina, begitu. Jadi instrumen ini justru alat untuk menemukan permasalahan ya? Iya, seperti itu. Mbak Lina, kalau saya kok enggak. Kalau yang namanya soal yang digunakan untuk pretest ataupun post-test itu kan murni ya, artinya jangan diketahui orang dulu ya. Iya, supaya data yang kita peroleh itu benar-benar nyata gitu. Iya, benar-benar. Tidak ada. Nah, itu sependapat, tapi ternyata Bu Hina yang soalnya saya lagi share screen ini jadi tidak melihat yang wajahnya. Itu ternyata Bu ada teori yang ketika kita menguji validitas isi atau konstruk ya, validitas isi kita, validitas isi bukan validitas konstruk, itu yang membangun. Kita bisa menguji validitas apa yang sudah kita buat itu dengan mengujikan bisa ke orang lain ataupun di di objek kita itu, tapi dengan
ada jeda waktu. Jadi boleh sebenarnya ketika kita sebelum menyajikan di uji cobanya ke sampel kita ya, dan itu dilakukan lebih dari satu kali, tapi dengan adanya jangka waktu yang lumayan lama gitu, sehingga menghindari apa ya, si anak itu mengingat soal-soal itu dan sebagainya. Itu ada di dalam teori saya, ada PPT ketika saya mengajar evaluasi pembelajaran itu ada, boleh seperti itu. Tetapi terkadang kita worry atau khawatir jangan-jangan nanti anak ini tuh inget ya soalnya seperti apa gitu. Jadi itu pilihan sih, mau kita mengujinya seperti apa. Kalau memang kita masih khawatir dengan cara yang saya ceritakan tadi, dengan apa itu namanya, bayangan bahwa oh si anak ini kalau saya ujinya di sini di kelas ini walaupun jangka waktu tertentu, yang pinter ingat dong ini soal pernah sudah ditanyakan seperti itu. Nah itu tidak masalah, itu pilihan. Banyak cara. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa banyak cara untuk menguji suatu instrumen seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Ini ada masukan dari Bu Anis Septiani, Mbak Lina. Iya, setahu saya instrumen pretest dan post-test idealnya diuji cobakan dulu. Tapi kenyataannya jarang. Nah, ini yang tahu Bapak Ibu lah ya. Ini yang tahu Bapak Ibu. Mbak Lina, kalau saya istilahnya sebelum kita melakukan PTK itu kan sebenarnya kita sudah memilah-milih ya, artinya kita sudah mengetahui informasi beberapa kelas. Nah, mungkin dari nilai ataupun dari keaktifan, dari banyak hal ya tentang permasalahan yang ada di kelas yang kita ajar. Nah, dari informasi tersebut yang membuat kita menentukan kira-kira kelas mana yang butuh perlakuan ya Bu. Ya, butuh perlakuan dan paling tepat untuk kita ambil sebagai subjek pada PTK kita gitu. Ya itu sih pendapat saya. Ya. Oleh karena itu kenapa PTK ini kan cocok dengan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang tahu kondisi kelas itu, ya kan? Nah ini yang dimaksud Bu Anis Septiani itu seperti ini. Jadi instrumen yang akan kita gunakan itu harus diuji validitasnya dulu. Misalnya soal-soal pretest ataupun post-test. Nah, cara mengujinya ketika kita ingin memperoleh data itu kan tentunya harus di-tryout-kan ya, atau diuji cobakan terlebih dahulu. Ini contohnya tuh soal ujian nasional ya Bapak Ibu. Kan di dalam ujian nasional itu soal yang disajikan itu saya yakin itu sudah diukur dan dihitung, diuji tingkat validitasnya. Bisa melalui tryout 1, tryout 2, tryout 3 dan sebagainya sampai pada tahap analisis butir soal juga mungkin ditinjau. Mana sih yang kalau misalnya saya sajikan soal ini, jangan-jangan nomor ini semuanya tidak bisa menjawab karena terlalu susah. Dilihat tingkat kesulitan, apakah itu soal itu tingkatnya susah, sedang ataupun terlalu mudah seperti itu saya yakin untuk soal yang ujian nasional itu sudah ada proses seperti itu. Nah, kita bicara ideal lagi. Idealnya semua instrumen termasuk mungkin soal UTS yang saya buat itu seharusnya, sebaiknya itu sebelum saya ujikan ke mahasiswa hari ini misalnya, itu sudah saya uji. Tapi memang kita jarang melakukan. Nah, tetapi Bapak Ibu, idealnya kalau yang digunakan untuk penelitian itu memang sudah diujikan atau diuji validitasnya dulu seperti itu. Sehingga itu salah satu cara menjamin data yang kita peroleh itu juga valid.
Nah, saya tidak terlalu menyinggung reliabel untuk di PTK karena tadi sudah saya ceritakan kenapa kalau PTK ini memang reliabilitasnya agak rendah. tidak setinggi penelitian yang lain seperti itu. Okay. Nah, tadi uji cobanya itu bisa yang seperti saya ceritakan, bisa di kelas lain ataupun di kelas itu tetapi ada jangka waktu tertentu apa itu namanya sehingga kita bisa melihat apakah siswa itu apa ya, kan kita harus menguji validitas dalam arti kalau soal nggih itu apakah sesuai dengan yang kita ajarkan apa tidak, seperti itu. Apakah sesuai dengan kisi-kisi kita ataupun dengan mungkin indikator atau kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Nah, itu yang dinamakan soal yang valid. Ya, valid itu tepat. Kalau biasanya saya mengajar evaluasi sih saya menjelaskan jadi idealnya guru itu biar gampang sih kalian menguasai cara menghitung korelasi produk momen dengan menggunakan SPSS, biar cepat saya bilang gitu. Supaya apa tadi? Supaya soal yang kita buat itu memang sudah dinyatakan valid seperti itu. Begitu Bu Hena. Ya, kalau untuk soal kalau untuk soal yang namanya valid itu kan bisa dikategorikan soal ini mudah, soal ini sedang ya, ataupun mungkin sukar ya. Jadi mungkin tinggal Bapak Ibu guru memilih soal-soal yang berapa persen yang mudah, berapa persen yang sedang gitu ya. Ya, monggo dilanjut. Baik. Itu mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ya melakukan analisis butir soal ya, misalnya soal-soal ABC gitu kan tahu ya nomor berapa aja sih yang bisa dijawab, nomor berapa aja yang semua siswa bahkan bisa menjawab, biasanya nomor 1. Mbak Lina ini ada yang raise hand, Bu Saptari Dharma, monggo Bu Saptari. Bu Saptari. Sepertinya kok tidak asing ya dengan Bu Saptari ya? Tidak asing, ya, familiar. Monggo Bu. Jadi kok. Terima kasih. Ini tadi saya nanggapi tadi yang Bu Hena kaitannya dengan validitas kalau larinya ke tingkat kesukaran itu menurut saya beda Bu alat ukurnya. Ya, kalau yang satu kan untuk itu analisis butir soal untuk tingkat kesukaran berarti soalnya kalau validitas reliabilitas itu ke soalnya yang masuk ke bank soal ya, istilahnya kalau di sekolah kita itu yang masuk ke bank soal itu diuji dengan tadi reliabilitas atau validitas, tapi kalau yang tingkat kesukaran itu beda lagi, benar, saya maaf. Oh yang ini, enggak Bu. Ya, terima kasih. Jadi beda yang disampaikan Bu Hena dengan tadi yang disampaikan Mbak Lina. Itu beda, artinya Mbak Lina sudah betul yang maaf ini maaf Bu Lina, maaf itu tadi terkait dengan validitas betul alat soal sebelum diujikan itu harus diuji dulu baru yang masuk ke bank soal, itulah bank soal itu dari soal-soal yang sudah diujikan. Saya tidak berpendapat tentang dilakukan atau tidak ini teorinya. Kemudian yang tadi terkait dengan Bu Hena itu bukan menjawab yang pertanyaan Bu Lina, karena yang disampaikan Bu Hena itu mengenai tingkat kesukaran. Demikian, mohon maaf saya salah. Terima kasih. Artinya soal-soal yang valid, soal-soal yang valid itu nanti diuji lagi, diklasifikasikan lagi menjadi soal-soal yang mudah, yang mungkin sedang ataupun yang sukar, Bu Saptari. Artinya ada seperti itu. Ada pengujian lagi untuk soal-soal tersebut dikategorikan yang mana, beda alat ukurnya, beda ini Bu Hena. Boleh jadi satu soal diperlakukan 2 itu harusnya, tapi beda wadah ya Bu. Terima kasih. Beda alat ukur. Bu Aldila bisa menjelaskan atau Bu Lina menjelaskan lebih lanjut, monggo. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya uji coba itu kan kenapa soal itu harus diketahui ya validitas dan reliabilitasnya tadi kan untuk menjamin bahwa data
penelitian kita itu karena instrumennya sudah valid ya, dan reliabel, maka akan menjamin data yang diperoleh itu akurat. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, caranya tadi melalui uji coba sebelum instrumen itu digunakan. Nah, dari uji coba itu kita dapat mengetahui validitas dan juga bisa juga digunakan untuk mengetahui tadi tingkat-tingkat kesukaran soal. Kan dari hasil uji coba itu selain kita dapat mengetahui, oh ternyata nomor 1 ini saya belum sesuai ya dengan materi yang saya ujikan. Berarti kan itu belum dikatakan valid karena tadi saya cerita bahwa salah satu cara untuk menguji validitas itu dengan membandingkan dengan kisi-kisi yang sudah kita miliki seperti itu. Nah, tadi betul dikatakan Bu Saptari dan mungkin maksud Bu Hena juga betul bahwa setelah kita mengetahui valid atau tidak, kita bisa juga melihat bagaimana sih tingkatan soal yang akan saya pakai ini, apakah susah semua, apakah ada yang, apakah sudah betul saya sajikan dari yang mudah, yang sedang, yang susah, atau justru mudah semua. Nah, itu apa fungsi atau manfaat dari kita menguji coba instrumen kita sebelum kita gunakan, seperti itu, Bu. Oke. Mungkin saya lanjutkan dulu nggih karena waktunya tinggal sebentar. Nanti sudah ada Mbak Aldila, nanti saya dimarahin. Saking asiknya ini. Nggih, ini asik sekali nggih karena kita sama-sama pendidik nggih Bu. Kita mengalami bagaimana sih kita itu membuat soal, kemudian kita harus memikirkan penyajiannya, kemudian metode-metode apa yang harus kita gunakan ketika mengajar gitu kan, asik ya sebenarnya. Oke, saya langsung aja ke sini. Jadi tadi kembali lagi ke cerita metode yang dituangkan dalam satu artikel ya, kita harus runut ya, dan kita sampai di jenis instrumen penelitian. Jadi ini juga diceritakan Bapak Ibu, ada satu kalimat statement yang menyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket ataupun tes, misalnya soal tes, kemudian ataupun apa itu kita wawancara atau observasi, sebutkan saja apa yang memang sudah kita lakukan ya. Kita ketika mengambil data itu menggunakan apa itu juga diceritakan. Jadi harus ada kalimat-kalimat yang mewakili ya, kalimat-kalimat yang mewakili. Kemudian, nah ini biasanya yang Bapak Ibu mungkin memindahkan ya. Jadi seperti yang diceritakan Bu Aldila kemarin, paper atau artikel itu kan ada batas maksimal ya, batas maksimal dan minimal yang diperbolehkan untuk di apa itu namanya dilampirkan. Jadi kalau di jurnal kami itu minimal 10 lembar, maksimalnya 25 lembar kayaknya kalau nggak salah. Nah, maka Bapak Ibu tidak perlu ketika menulis atau ingin menceritakan tentang teknik analisis data ini memindahkan semua rumus ke dalam artikel yang ingin disubmit ke jurnal. Ya, kalau bahasa saya tuh ngebak-ngebai, ngebak-ngebai ya. Jadi tidak usah diceritakan saja bahwa teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi. Kalau mau ditulis rumus regresinya saja tidak apa-apa. Tetapi tidak perlu menulis uji validitasnya menggunakan rumus korelasi produk momen, ada uji asumsi klasik, multicol, ada heteroskodastisitas dan sebagainya, dan itu dituangkan semua rumusnya di dalam artikelnya, itu tidak perlu. Ya, diceritakan generalnya saja. Saya pakai regresi, uji T, uji F, atau apapun tergantung penelitiannya. Diceritakan saja di situ. Rumusnya tidak usah. Nah, ini kalau Bapak Ibu mungkin saya perkenalkan dengan yang namanya triangulasi data. Nah, ini adalah salah satu validitas dalam penelitian kualitatif atau cara menguji ya, menguji validitas data dengan cara membandingkan 3 sumber yang berbeda ya. Jadi
selain mungkin PTK ya yang terkadang reliabilitasnya tadi saya katakan rendah, tapi kalau untuk kualitatif ini biasanya yang ditanyakan adalah validitasnya. Valid nggak sih deskripsi yang saya ceritakan di dalam penelitian saya? Nah, itu yang biasanya apa itu namanya menjadi pertanyaan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang memiliki penelitian kualitatif itu bisa menguji validitas dengan menggunakan cara triangulasi data. Artinya kita manfaatkan 3 sumber yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, atau misalnya itu adalah pertanyaan penelitian, maka kita menanyakan ataupun mengobservasi bisa meninjau ketiga hal itu, dan ketika memberikan jawaban yang sama maka itu sudah dianggap valid. Itu dalam penelitian kualitatif. Jadi misalnya saya wawancara, oh jawabannya seperti ini. Oh ketika saya melihat atau menggunakan teknik dokumentasi, oh ternyata jawabannya data yang saya peroleh itu tidak jauh dari hasil wawancara saya. Oh kemudian ketika saya observasi atau yang saya amati, oh ternyata tidak jauh beda dengan jawaban wawancara dan juga data yang saya temukan ketika observasi. Nah, itu yang dinamakan triangulasi. Kita membandingkan data-data kita melalui 3 sumber. Ya, namanya triangulasi. Jadi 3 sumber data yang berbeda tapi untuk pertanyaan penelitian yang sama. Nah, ini validitas dan reliabilitas data dalam penelitian tindakan ya ini. Jadi dalam penelitian tindakan itu ada lembaga ya yang mungkin menghendaki validitas dan reliabilitasnya ini ditulis, tapi ada juga yang tidak. Makanya memang penelitian tindakan ini kan suatu yang menarik dan unik dan menjadi banyak perbincangan karena antara yang satu dengan yang lain terkadang itu berbeda. Nah, validitas data yang dapat dilakukan atau dapat dipenuhi dalam penelitian tindakan itu adalah validitas demokratik, hasil, proses, katalitik, dan validitas dialogis ya. Jadi ini macam-macam validitas menurut Madya ya di dalam penelitian tindakan. Ini bukunya udah 2006 ya. Sudah tidak 10 tahun tapi tidak apa-apa kalau dia memberikan informasi. Tapi mungkin yang up to date ini lebih baik seperti itu. Ataupun bisa dengan triangulasi untuk reliabilitasnya. Jadi tadi karakteristik tindakan ini terkadang ketika kita analisis datanya menggunakan penjabaran atau deskripsi, ini kan jatuhnya seperti penelitian kualitatif memang. Jadi bisa juga menggunakan triangulasi. Nah, ini proses analisis data dalam penelitian kualitatif, ada reduksi data, sajian, dan verifikasi, serta penarikan kesimpulan. Bapak Ibu, kalau kita mendeskripsikan hasil penelitian, itu nggak ada habisnya Bapak Ibu. Walaupun kita sudah membatasi, kalau penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang kita itu bercerita, itu seolah-olah tuh kita ingin menceritakan semuanya. Nah, oleh karena itu, di dalam analisis data penelitian kualitatif dan juga mungkin proses ini dilakukan Bapak Ibu ketika menceritakan hasil penelitian PTK-nya. Nah, itu Bapak Ibu kan melakukan reduksi data ataupun mengurangi yang sebenarnya itu bisa dikurangi tanpa mengurangi esensi dari penelitian kita. Nah, itu yang susah. Jadi saya S1-nya itu penelitiannya kuantitatif, S2-nya itu kualitatif. Dan ketika saya itu orang yang senang bercerita, maka itu seolah-olah ingin saya ceritakan semuanya. Nah, itu yang terkadang itu menjadi kendala kita dalam menganalisis data penelitian kualitatif. Nah, maka dari itu, selain membuat batasan-batasan sesuai dengan tujuan penelitian kita harus membuat kalimat-kalimat yang efektif dalam menceritakan apa yang ingin kita ceritakan dari hasil penelitian kita. Nah, setelah direduksi, baru disajikan. Nah, setelah disajikan, baru kita verifikasi. Verifikasi ini bisa ke orang lain ya, yang mengetahui penelitian kita, atau mungkin tim ahli tadi untuk memverifikasi.
penelitian kita dan baru kita tarik kesimpulan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami proses ini ya di dalam penelitian tindakan kelas, bahwa pertama itu menceritakan, kemudian dibaca lagi ternyata oh ini melenceng ini, saya del kurangi sana sini ya. Kemudian baru disajikan, diverifikasi, baru disimpulkan. Nah, ini tadi saya ceritakan bahwa analisis data dalam penelitian tindakan itu bisa secara kuantitatif ataupun kualitatif ya. Nah, mungkin kalau analisis deskriptif kuantitatifnya itu di dalam PTK itu misalnya untuk menganalisis data prestasi belajar ya. Kemudian untuk kualitatifnya digunakan untuk menjelaskan proses pembelajaran yang terjadi. Boleh nggak menggunakan keduanya? Boleh. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Karena ketika kita ingin mungkin tadi ya melibatkan hal-hal yang bersifat hitungan, rumus-rumus di dalam PTK, itu kan juga sebenarnya untuk menguji misalnya soal dan sebagainya, tidak melalui tim ahli gitu, saya bisa SPSS kok, saya ini aja misalnya, saya hitung pakai SPSS, validitasnya itu kan menggunakan cara kuantitatif, itu tidak apa-apa dan hasilnya disajikan dengan cara menceritakan deskriptif sekali ataupun menggambarkan dengan kata-kata sekali, itu juga tidak masalah. Nah ini slide terakhir dari apa itu namanya penelitian paparan saya hari ini. Jadi langsung saja ini saya sajikan contoh di dalam penulisan metode dalam artikel. Jadi biasanya dibuat satu paragraf seperti ini. Tapi Bapak Ibu ada juga yang menulis hanya 2 kalimat. Nah itu biasanya yang harus dikembalikan ataupun dikembalikan dengan revisi ya. Jadi kan kalau kita di sistem di jurnal kita itu ada langsung diterima, ada pilihannya. Ada pilihannya. Reviewer itu bisa memilih ketika telah mengoreksi artikel seseorang, itu reviewer bisa langsung ngeklik apakah diterima, reject atau ditolak, atau diterima dengan revisi. Nah, kebanyakan itu memang diterima dengan revisi. Nah, di bab metode, wah ada yang parah sekali nih Bapak Ibu. Hanya 2 kalimat, dia hanya bilang atau menceritakan penelitian ini misalnya adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan subjek di kelas 7A misalnya. Kemudian satu lagi misalnya teknik analisis data yang digunakan apa gitu. Udah 2 kalimat itu ya itu tentunya entah itu di reject ataupun diterima dengan revisi besar seperti itu. Nah, agar mengurangi beban Bapak Ibu ya. Karena seperti yang saya ceritakan kemarin, kalau kita itu sudah menerima pengembalian dari reviewer, terkadang itu kita melihat komen-komennya tuh down dulu loh. Nah, bagaimana kita supaya tidak terlalu banyak komentar dari reviewer, buatlah sebaik mungkin dulu, selengkap mungkin. Ya, selengkap mungkin berdasarkan template yang sudah ada sehingga nantinya tidak banyak masukan atau sampai di reject atau ditolak oleh jurnal tersebut. Nah, ini cara penyajiannya saya ambilkan dari contoh penyajian di suatu artikel. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, di mana populasinya siapa, sampelnya siapa, tekniknya apa, kemudian datanya di apa itu namanya, dipilih di kelas mana. Nah ini kan lumayan ya, lumayan lengkap. Ini ada poin yang sebenarnya belum masuk ke sini, tapi ini lumayan lengkap ya, lumayan lengkap disajikan seperti ini. Begitu Bapak Ibu, saya sepertinya waktunya sampai jam 10 nggih. Monggo kalau masih ada yang ingin bertanya, Bu Hina mungkin kalau nggih, Mbak Lina, ini ada pertanyaan dari Pak Karsowolo. Mohon dibahas juga PTS untuk kepala sekolah, perbedaan dan persamaannya dengan PTK. Tadi sudah dijelaskan, kalau belum berhasil bisa dilanjut ke siklus berikutnya.
dengan mencari beberapa kelemahan dan kekurangan. Nah, sampai berapa siklus ini bisa dilakukan? Ada batasannya atau tidak? Ya. Baik, untuk PTS dan PTK mungkin untuk sesi-sesi berikutnya ya. Biar kita diundang lagi ya Mbak Aldila. Ya, dengan senang hati Mbak Lina, Mbak Ayu. Jadi senang sekali. Jadi mohon maaf Bapak, saya jujur saja untuk PTS juga belum mempelajari secara mendalam. Jadi nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya saya cari-cari sumbernya dulu dan akan ada pembahasan mengenai metode jenis atau metode penelitian PTS begitu. Dan kalau untuk pertanyaan yang selanjutnya itu tadi kalau Bu Ririn tadi menjelaskan bahwa kalau sudah 2 apapun yang terjadi udah close seperti itu. Dan bukan 2 Mbak Lina. 2 siklus ya. Bisa sampai 3. Oh, bisa sampai 3. Kalau 2 itu minimal. Minimal 2 ya. Sesuai rencana Mbak Rina. Sesuai rencana. Oh ya. Jadi sampaikan di perencanaan. Sesuai yang sudah direncanakan ya. Minimal 2 ya Bu ya. Minimal 2. Minimal 2. Minimal 2 dan tapi tergantung juga tadi dengan keterbatasan kita atau keterbatasan peneliti. Kalau tadi sudah direncanakan misalnya, direncanakan itu 2, ya berarti kalau perencanaannya 2, kira-kira bagaimana Bu Ririn? Bisa dilanjutkan lagi nggak ke 3 kalau direncanakannya hanya 2? Kelihatannya 2 saja ya. Iya, sesuai rencana. Jadi kalau di yang buku 4 kemarin minimal memang ketentuannya 2 nggih, 2 siklus minimal. Terus kalau maksimal artinya memang sesuai rencana begitu. Rencana ya, dan kemampuan peneliti ya. Tentunya kita kembali lagi bahwa kita penelitian itu memiliki banyak keterbatasan, sehingga tadi kita harus merencanakan juga mempertimbangkan keterbatasan yang kita miliki seperti itu. PTS itu kenapa? Kalau yang PTS itu penelitian tindakan sekolah ya mungkin pada prinsipnya konsepnya sama dengan penelitian tindakan kelas ya, karena ya berbedanya itu satunya cuma di kelas, yang satu lingkupnya sekolah. General misalnya ya memberi perlakuan apa di sekolah, misalnya dengan paperless system atau misalnya dengan guru harus bagaimana sesuai dengan teori yang ada. Itu nanti ketika pertama kondisinya individu itu bagaimana, terus nanti siklus kedua mungkin ada kerja kelompok antar guru, itu nanti hasilnya lebih bagus atau tidak begitu, mungkin seperti itu. Konsepnya sama dengan penelitian tindakan kelas, cuman perlakuannya di sekolah begitu ya. Oke. Dibalik biasanya Bu Ayi. Oke. Jadi yang misalkan siklus 1 itu kelompok, kemudian siklus 2-nya yang individu. Oke. Ini seperti itu. Ya, nah ini Bu Ririn yang boleh berpendapat. Boleh Bu. Ini dua-duanya ini. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf saya senang gini. Dan saya maaf tadi yang pertama tentang pertanyaannya Pak Karso tentang PTK apakah 2 siklus. Itu biasanya di saat kita menetapkan indikator keberhasilan, itu yang kita pegang itu. Ini kalau saya berpendapat ya, dari indikator keberhasilannya misal yang kita tetapkan 85% sudah mencapai KKM, misalnya seperti itu. Kalau sudah 2 siklus belum 85, misalnya baru 80, ya saya lakukan lagi. Nah, seperti itu. Itu pendapat saya seperti itu, betul atau tidak. Jadi targetnya itu tadi dikatakan perencanaan ya. Kalau saya memakainya dengan indikator keberhasilan, indikator yang kita tetapkan di muka. Jadi kalau sudah berhasil berhenti, tapi kalau belum maka kita lanjut lagi. Ini menurut pendapat saya. Kemudian tadi pendapat Ibu Adila juga menurut saya tadi benar ya, PTS hampir sama dengan PTK, bisa juga
dengan siklus ya. Siklus saya sudah buat cuma di perencanaannya kurang matang, nggak jadi-jadi di penelitiannya. Belum paham yang instrumen penelitian yang tadi Bu Lina itu, tentang instrumen penelitian itu sebenarnya sangat penting. Ini yang kita tahu apa yang kita ukur, itu kadang sudah melakukan ragu-ragu lagi, balik lagi ini. Betul Bu Lina, tadi saya mengalami nulisnya apa bolak-balik gitu, tapi wujudnya belum wujud-wujud. Penting udah pengalaman dan ternyata menulis itu tidak mudah. Kesimpulannya seperti itu, sehingga ketika ini ada artikel ilmiah yang menyajikan mudah-mudah, jadi saya sangat salut karena memang menulis itu tidak mudah, apalagi menulis ilmiah. Terima kasih ilmunya, dan mudah-mudahan tadi yang kami sampaikan hanya pendapat saja, pengalaman saja. Kalau ada kekeliruan ya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Saptari. Mbak Lina gimana? Ini sepertinya waktu sudah. Ya. Okay. Sudah ke Bu Aldila. Oh begitu. Okay. Iya Bu, ini nanti kan saya sama Mbak Aldila mau janjian juga. Biar. Okay. Ini saya kolaborasi ya. Kolaborasi. Kami kolaborasi tiap hari bahkan sampai tengah malam. Bangun tidur pun WA-nya itu lagi. Karena memang untuk penelitian, pengabdian, kegiatan itu butuh yang klop. Satu tim terus. Iya, iya. Memang bahagia sekali kalau Bapak Ibu sudah punya tim yang klop, itu insya Allah saling membangun. Anu Bu, sebutannya tim anti sambat kita. Tim siap ya. Mandiri ya. Anti sambat. Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih. Saya sering sambat. Saya sering sambat. Kalau sambat cepet capek, Bu. Bu Saptari sering disambati itu malah. Oke, terima kasih Mbak Lina Rifda atas penyampaian materinya yang luar biasa pada sesi 1. Ya. Semoga banyak manfaat dan banyak ilmu yang kita peroleh dari penyampaian materi tadi, ya Bapak Ibu, untuk mensupport kita, ya, memberikan semangat kita untuk terus menulis, ya. Apapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha, ya nanti akan kita sharing dengan narasumber.